Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kita menyembah pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati ini Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya berdoa secara luar biasa kiranya setiap kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi, bahkan setiap kita mengalami mujizatnya hari demi hari. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan akan terus menyertai setiap kita, dan kasih Tuhan akan selalu penuh dalam kehidupan kita. Hari ini Bible Journey kita hari ini adalah 1 Samuel 9, 10, 11, dan 12. Jadi mari kita jangan terlewatkan oleh Bible Journey kita, bacaan Bible Journey kita, 1 Samuel pasalnya yang ke-9, pasal 10, 11, dan 12. Tapi hari ini saya akan share dari 1 Samuel 9 dengan judul Saul diurapi. Setiap kita tahu bahwa kita adalah umat pilihannya Tuhan. Dan setiap kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Setiap kita dilindungi Tuhan. Bahkan kedaulatan Tuhan ada atas setiap kita. Nah, mari kita baca firman Tuhan di 1 Samuel 9 ayatnya yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian. Besok, kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku
dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Dan ayat selanjutnya berkata, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Nah, saudara, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan memperhatikan sengsara umatnya karena penindasan dari bangsa Filistin pada saat itu. Itulah alasan Tuhan mengangkat Saul menjadi raja dan Tuhan mengurapi Saul. Kembali kita melihat rencana Tuhan yang dinyatakan selalu mengandung kasih. Ada cinta Tuhan, ada agapenya Tuhan atas setiap kita. Yes, dia mengangkat seorang raja, dia mengurapi Saul untuk membangkitkan suatu kerajaan sehingga sampai Sang Mesias datang. Dia juga secara khusus mengizinkan Saul menjadi raja meskipun pada akhirnya dia akan menolak keberadaan Tuhan. Dan meskipun roh Tuhan lari daripada Saul. Nah, Saul adalah tipikal raja dunia, bukan sang gembala yang berjiwa menggembalakan umat Tuhan. Tetapi kembali lagi aspek belas kasihan Tuhan. Tuhan adalah kasih. Kasih itu adalah Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang percaya akan diselamatkan dan tidak akan lenyap. Kenapa Tuhan menebus setiap kita umat manusia? Untuk menunjukkan kemuliaannya dan belas kasihannya kepada umat tebusannya. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang ditebus oleh darah anak domba Allah. Beberapa hari lalu yang sudah kita lewati, kita melewati hari kematian Kristus. Dan kita melewati juga hari kebangkitannya. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang membangkitkan setiap kita, membangkitkan gairah kita untuk tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Dan setiap kita adalah orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dispesialkan Tuhan. Dan setiap kita diurapi agar setiap kita dapat dilihat Tuhan bahwa kita telah dimeteraikan oleh kematiannya, oleh darah anak domba Allah, sehingga setiap kita selalu penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan belas kasih Tuhan. Dan saya rasa dan saya pastikan bahwa setiap kita akan terus mengalami Tuhan. Bahkan Saul, saya percaya Saul diurapi Tuhan dan menjadi raja. Bahkan Tuhan tahu, bahkan sepanjang jalan hidupnya dia akan meninggalkan Tuhan. Bahkan roh Tuhan lari dari atasnya. Saya berdoa setiap kita akan terus melayani Tuhan. Iman kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Kita akan terus membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus kokoh iman kita hanya di dalam Yesus Kristus. Dan saya pastikan setiap kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Dan firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Sebab itu saya mengajak setiap kita semua, saya dan saudara, kita semua telah diurapi Tuhan. Kita orang-orang yang dikhususkan, yang dispesialkan oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita hidup, gaya hidup dengan apa yang Tuhan ajarkan,
apa yang Tuhan rindukan untuk setiap kita lakukan. Dan kiranya urapan Tuhan mendatangkan hal yang besar. Tuhan mempercayakan hal yang besar untuk setiap kita dapat mengerjakannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita diurapi untuk setiap kita sadar bahwa Tuhanlah yang empunya kehidupan setiap kita, dan Tuhanlah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Amin. Untuk firman hari ini, saudara jangan lupa bacaan kita, Bible Journey kita hari ini adalah 1 Samuel pasal yang ke-9, pasal ke-10, pasal ke-11, dan pasal yang ke-12. Dan saya pastikan biarlah firman Tuhan menguatkan, dan biarlah setiap kita sadar bahwa kita telah diurapi Tuhan untuk mengerjakan hal-hal besar untuk memperlebar kerajaan Allah di dunia ini. Shalom, sampai jumpa esok. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.